kambuhnya kita tidak bisa memprediksi. Kalau orang mungkin salah jalan, salah duduk, tahu-tahu mungkin tergelincir lah, itu mungkin bisa ketarik lagi. Dan itu bisa menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Seperti itu. Kalau untuk dokter sendiri kemarin pesannya apa Bang ke Kalau dokter dirawat, harus dirawat nih kitanya sampai 3 hari. Artinya perawatan itu harus intensif karena dia perlu terapi. Jadi terapi kalau nggak salah kemarin itu. Tapi Niki merasa sudah tidak nyaman di rumah sakit. Dia merasa lebih terpenjara dibanding di penjara sendiri. Jadi daripada dia semakin menderita, akhirnya dia menderita bukan karena sakitnya, menderita karena dia betul-betul di kotak seperti itu ya. Mending balik aja lah. Di rutan dia lebih bebas, bisa beraktivitas, bisa berolahraga, sehingga kemarin dia balik ke rumah tahanan negara, ke rutan. Seperti itulah. Kalau untuk terapinya sendiri harusnya apa nantinya bakal dilakukan di rutan atau bagaimana tuh Bang? Di Bakal rutan, dijalankan? kalau terapi kan kedokteran ya. Mungkin terapi tradisional, mungkin di rutan ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang mempunyai keahlian di bidang urut, mungkin diurut, mungkin dipijit, mungkin digosok-gosok, minyak tawon, apa kayak minyak kayak putih, apa sih kita nggak tahu. Itu urusannya ibu-ibu lah. Ya nggak mungkin saya bertanya. Saya pikir pengobatan tradisional itu mungkin bisa lebih membuat Nikita sembuh dibanding dia masuk di rumah sakit, tapi dia diperlakukan seperti itu, semakin sakit nantinya. Nggak sehat jadinya, ya. Kalau untuk kabar masuk ke rumah sakitnya itu anak-anaknya tahu nggak sih Bang? Loli yang datang. Loli datang, saya bawa untuk ketemu sama ibunya, sama maminya, Mimi ya panggilannya. Ngobrol lah si Loli sama mamanya. Loli udah cukup dewasa, diamanati untuk jaga adik-adiknya. Dan dia siap untuk menjadi pengganti ibunya sementara ini. Walaupun dia bilang saya masih terlalu muda, tapi ini harus dihadapin. Ya udah, itulah yang dihadapin sama Loli kemarin. Lama lah Loli dari siang. Dari siang saya bawa jam 11-an lah. Saya bawa itu sampai lumayan, sampai kita bawa kembali Niki ke rutan. Seperti itu. Oh berarti Loli juga nganterin ke rutan juga dari rumah sakit tuh Bang? Ke rumah sakit iya, ke rutan mungkin saya nggak ngikutin setelah itu karena saya harus mempersiapkan administrasi perpindahan. Kita harus berkomunikasi dengan JPU-nya bahwa ini pasiennya sembuh sudah, nggak perlu lagi diperpanjang. Sembuh karena merasa lebih sakit kalau ada di rumah sakit, mending sembuh saja biar ada di rutan, itu aja. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya ke Bang Fahmi. Terus Bang, lanjutannya apa mungkin Bang dari pihak Nikita Mirzani sendiri Bang? Masalah apa deh? Yang lanjutannya, tindakan lanjutan dari kuasa hukum dari pihak Nikita Mirzani sendiri gimana Bang terkait ini? Apakah tindakan apa ini? saja atau seperti apa gitu maksudnya? Saya tindakan mungkin tindakan apa ini? Hukum, tindakan kesehatan, iya, tindakan hukumnya mungkin Bang. Kalau hukum ikutin aja prosesnya, pasti akan sidang dalam bulan ini. Nanti kita lihat seperti apa dakwaannya, apa yang menyebabkan kita ditahan itu, pasal apa, kerugiannya seperti apa, manusia yang melapor ini siapa, itu nanti semuanya akan terungkap, gitu loh. Akan terungkap di persidangan. Ya, nanti fakta-fakta itu pasti akan kami gali semuanya, kami bongkar, dan kami akan ungkapkan satu persatu. Persiapannya mungkin Bang, terus fakta apa mungkin Bang, boleh sedikit bocoran fakta yang bakal diungkap di dalam persidangan Bang? Nanti aja lah, kalau di persidangan kan nggak boleh saya buka sekarang. Saya juga belum menerima dakwaan, yang didakwakan ke Niki itu apa. Terus kerugiannya orang yang melapor ke Niki itu kerugiannya seperti apa? Apakah kerugian sebagai seorang pejabat negara, apakah sebagai swasta, kita juga nggak tahu. Sehingga menyebabkan kita harus ditahan karena pasal yang dipergunakan adalah pasal 36.
nanti kita bisa lihat, jangan pasal ini ditempelkan hanya sekedar untuk menahan. Nah, ini namanya luar biasa kriminalisasi jadinya nanti. Ya, jangan sampai menempelkan sebuah pasal di dalam sebuah laporan polisi, terus itu dijadikan dasar menahan seseorang, tapi tidak bisa membuktikan pasal itu. Nah, ini namanya udah dahsyat ini perampasannya, ini kriminalisasi luar biasa nantinya. Silakan Anda cantumkan pasal itu, tapi Anda bisa buktikan Anda itu siapa, apa kerugianmu dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Hanya ditempelkan itu untuk bisa memenjarakan Iki. Makanya saya minta jangan ditempelkan. Ya, karena pasal itu harus ada kerugian nyata. Dan saya pikir bukan di sini saatnya saya memperdebatkan masalah itu. Nanti di ruangan sidang. Karena itu materi di persidangan. Pasal 36, pasal 27 ayat 3 itu materi di persidangan. Pencemaran nama baik itu seperti apa, itu nanti di materinya di persidangan. Dakwaan jaksa seperti apa, nanti pasti kami eksepsi. Kami akan coba untuk membongkar dakwaan tersebut, dan kami akan jelaskan secara hukum apa yang terjadi dan apa yang menjadi permasalahan di dalam dakwaan itu yang kami anggap bisa terjadi. Dakwaan tersebut adalah tidak layak untuk disampaikan ke persidangan. Kebaliknya, jadi kalau bertanya jangan membawa kalimat orang lain. Ya, Anda bertanya itu jangan ini orang lain bilang A, saya disuruh menanggapi orang lain, itu saya pikir nggak logis. Sama dengan Anda mewawancarai sebuah sumber. Setelah itu Anda mewawancarai orang lain, Anda tanya, Pak, menurut sumber ini, kopi itu adalah kopi susu, Pak. Nah, Anda bukan menjadi seorang media. Anda mencoba untuk membenturkan orang. Biasakan bertanya yang tidak membawa pendapat orang lain untuk ditanyakan, minta pendapat orang lain lagi. Ya. Ngerti ya maksudnya ya?